Masya Allah. Alhamdulillah. Salawatan itu banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Benar. Dan sebaiknya kalau kita sedang berpuasa, sibukkanlah diri kita dengan banyak kebaikan. Masya Allah. Jadi perbuatan sia-sia tidak bisa masuk. Betul banget. Dan alhamdulillah nih hari ini buat jamaah yang di rumah baru bergabung, kita kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih di tema kita hari ini ya di Islam Itu Indah spesial Ramadan. Temanya adalah 5 pencuri pahala puasa. Dengan bintang tamu yang ada di sebelah kiri kanan saya nih. Ada kiri saya karena emang enggak ya narasumber. Sebelah kiri saya ada Ola dan juga Cynthia Ramlan. Tepuk tangan dong Bu. Ini Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah makasih banyak. Cynthia boleh duduk. Ustadz saya makasih Kayaknya banyak. salah saya ngomong. Ustadz Maulana mau kemana? Sini. Ustadz tunggu bentar. Jangan jauh-jauh. Ini Masya Allah tadi buat jamaah yang ada di rumah yang baru bergabung mungkin kita ingatkan lagi. Tadi yang pertama adalah menjelaskan pencuri dari 5 pencuri puasa kita itu adalah yang pertama menonton tontonan yang tidak bermanfaat. Atau sekarang kita ambil kesimpulan gampangnya adalah nonton televisi lah. Ya, yang bukan tontonan menjadi tuntunan kita. Nah sekarang kita bahas yang kedua, siapakah pencuri puasa, pahala puasa kita yang kedua yang jarang kita sadari. Penjelasannya dari guru kita, mohon izin Ustadz Maulana silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita ternyata ada pahala puasa. Ketahuilah ada puasa dan ada pahala puasa. Ada kemuliaan Ramadan. Jadi beda-beda. Kalau ada orang berpuasa hanya menggugurkan kewajibannya. Tapi bisa jadi ada pahala dan ada tidak berpahala. Ada orang berpuasa tapi tidak dapat pahala. Karena ada hanya menggugurkan kewajiban tapi tidak meraih pahala dalam ibadah puasanya. Ini mohon izin kepada semuanya, makasih banyak. Tadi segmen sebelumnya sudah dibahas oleh Habib, oleh Ustaz Cecep, Ustaz Syam yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk 3 narsum kita. Saya tinggal melanjutkan. Apa itu? Ternyata pasar bisa melalaikan kita dan bisa menyebabkan pahalanya bisa hilang. Pahala bisa hilang. Kenapa? Sebenarnya bisa jadi pasar itu adalah sumber pendapatan, ada nafkah di sana. Bisa jadi pasar itu menyebabkan ada muamalah di situ saling memberikan kebutuhan. Mohon maaf, ada yang mencari atau memudahkan. Cuma di pasar banyak godaan. Ibu, lebih ramai pasar atau masjid? Kenapa bisa? Belanja. Terus kenapa mestinya tidak? Padahal ada transaksi ibadah di dalamnya. Amin. Amin. Dan ternyata pasar bisa melalaikan kita. Sehingga berlama-lama. Ibu. Makanya bikin list catatan. Kalau Ola biasanya kalau ke pasar ada catatan nggak baru pergi ke pasar? Enggak? Iya ada. Ada. Oh ada. Kalau ke supermarket ya. Ya harus ada catatan kan? Ada. Supaya yang kita beli sesuai dengan yang kita butuhkan. Benar. Tapi sebagai perempuan kadang-kadang juga lewat tuh. Tepuk tangan dulu. Jujur banget ya. Jujur dong. Jujur. Ini kalau ngomongin supermarket, Ya. tapi kalau ngomongin mall itu beda lagi. Beda lagi. Kadang-kadang niatnya jalan aja malah ada yang dibeli kan kayak gitu. Iya, karena di perempuan. mall kan alhamdulillah pasar modern sekarang kan luar biasa. Di sana ada hiburan, di sana ada kajian. Bahkan saya pernah ceramah di mall loh. Mallnya Trans TV maksudnya. Oh, iya, iya, iya. Oh iya. Jamaah. Yang berikutnya. Ini yang bahayanya karena kita tidak menjalankan adab-adab dalam pasar. Sebenarnya bisa jadi tidak melalaikan. Yang penting jalankan adabnya. Yang pertama tetap berzikir. Berzikir. La ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamd. Yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau perlu baca ayat kursi dulu baru masuk pasar. Dan tidak berlama-lama di pasar. Ibu ke pasar mulai pagi sampai sore. Kapan masaknya? Lalu menjaga akadnya, menjaga tatanan hukum dalam jual beli. Lalu masukkanlah sesuai kebutuhan kita.
bukan karena menghabiskan waktu sampai ibadah pun lewat. Lalu adab-adab di dalam pasar harus ramah. Ini Masya Nggak Allah boleh nih. tidak ramah. Jadi pencuri yang kedua itu pasar, nih. Pasar. Atau mall. Sebenarnya nih karena tidak memanfaatkan secara benar sih mungkin Ustadz Sebenarnya ya. kalau Sama kita tadi seperti memanfaatkan tadi apa yang dibahas oleh sebenarnya, guru kita Habib Muhammad di Ya, awal. hiburan kan Ah. bisa jadi kayak Islam itu indah, Masya tontonan yang Allah. bisa membawa kita dapat pahala. Kalau mau Tapi beli justru baju, bagaimana cara? kalau mau beli baju lebaran kan harus ke pasar atau ke mall gitu ya Iya. kan. Kalau misalnya memang tujuannya jelas, ini jaraknya kebanyakan orang tuh ngabuburit di mall. Ah ini yang nggak bener. Ngabuburit di mall juga sebenarnya bisa aja. Ya, tapi dia kebanyakan Sepanjang jalan-jalan. tidak meninggalkan sesuatu yang diwajibkan. Tapi Karena- kalau udah ke mall kelamaan pasti tuh nggak ada jadi Dulu, zikir, nggak kalau jadi rumahnya orang macam-macam. kecil, terus mau ngadain acara buka puasa. Iya, bisa jadi, iya kan, bisa jadi di sana. Asal ada manfaatnya lah Ada intinya. manfaatnya. Bukan cuma lihat-lihat doang, nggak beli juga. Lama-lama ngapain juga di situ ya kan? Ini Masya Allah. Ustadz makasih banyak. Jazakallah khairat penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Bu, ibu pada bengong semuanya ngerti apa enggak nih bu? Ngerti ya bu ya. Coba tadi yang pertama apa yang pertama? Yo, ragu-ragu. Yang kedua? Lemes amat nih kayaknya sahurnya kurang nih. Yang kedua apa bu? Pasar. Nah gitu dong. Nah sekarang kita lanjut lagi nih. Sebelum kita dengarkan tausiah dari guru kita kasih kesempatan lagi sama bintang tamu kita. Ola. Nah. Olah lagi nih. Ola yang dulu nanya. ada yang mau ditanyain gak? Iya mau nanya lagi sama Habib. Saya mau bertanya nih Habib, kan kadang-kadang sebagai wanita, sebagai perempuan tuh kalau misalnya kita ke mall, itu ngelihat diskonan, itu langsung kalap. Langsung kadang-kadang ya itu dia bukan kebutuhan yang dibeli, tapi malah nafsu, keinginan yang dibeli gitu. Curhat banget ya. Curhat banget. Enggak ini, ya, ini nyata. Kisah nyata nih kisah nyata. Kisah nyata. Diangkat Ya, dari kisah nyata Beb ini. Terus lah. Nah jadi kalau misalnya kalau kita di mall terus bagaimana cara menahan nafsu dengan keinginan itu bagaimana tuh dipisahkan yang kebutuhan dan hanya ingin kemauan aja tuh Habib gitu. Untuk mengetahui ini keinginan atau memang cuma emang sesuai dengan kebutuhan atau mungkin hanya keinginan kita doang Iya nih gitu kadang-kadang ya. ibaratnya kasarnya lapar mata. Apalagi bener, juga bener, misalnya kalau misalnya kita lagi mau buka puasa kan mau beli makanan tuh banyak Semua yang mau dibeli dibeli. semua itu kan nafsu banget kan Bener, biasanya. lapar itu, mata gitulah ya lapar istilahnya. mata, nah itu bagaimana Habib? Habib mau izin dijawab Bib. Mengendalikan lapar mata nih. Salahnya olah, nggak ngajak-ngajak. Oh iya bener juga kalau ngajak kita kan lumayan dibayarin. Enak aja kita olah. Baik, di dalam kitab Minhajul Abidin, Al-Imam Ghazali menjelaskan kajian ini. Iya. Di dalam kitab Minhajul Abidin itu Imam Ghazali menjelaskan 3 hal yang bisa kita mengurangi hawa nafsu. Memang hawa nafsu itu besar. Rasul waktu pulang perang dari perang Badar, itu Nabi mengatakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kata Nabi kita pulang dari jihad Badar ini jihad yang kecil kata Rasul. Tapi jihad yang lebih besar itu apa? Menahan hawa nafsu. Jadi menahan hawa nafsu itu jihadul akbar. Makanya proses pengobatannya pun harus besar. Yang pertama kata Imam Ghazali mengekang hawa nafsu itu memperbanyak puasa. Tadi seperti suami puasa Nabi Allah Daud misalnya. Puasa sehari batal, sehari batal itu bagus. Kalau Allah bilang sakit, insya Allah Nabi katakan sumu tasihu, kajian juga. Sumu kata Nabi, tasihu, puasalah kau akan sehat. Jadi yang pertama kekang hawa nafsu itu dengan memperbanyak berpuasa. Kemudian yang kedua kata Imam Ghazali bagaimana mengekang hawa nafsu itu memperbanyak ibadah. Jadi ibadah perbanyak daripada mesti kita milih ke mall atau ibadah, ke mall atau ibadah kita perbanyak. Atau ke mall cari masjidnya, dan apa ke mall cuma lewat doang, tapi mampir ke masjidnya, boleh aja. Jadi yang ketiga kata Al-Imam Ghazali alaihi rahmatullah memperbanyak doa supaya diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tuh jelas lah ya. Panjang jawabannya tapi intinya semuanya memang bagus semua. Kadang-kadang kita tuh memang mengikuti hawa nafsu karena cuma pengen jalan-jalan doang. Akhirnya lupa ibadah, akhirnya habis deh duit deh. Nah kalau Fadli mungkin harus bertanya gimana menahan hawa nafsu gak ngeledekin orang. Kalau Fadli kan suka Bisa ya. aja, jangan gitulah. Ini makanya lagi puasa kan semuanya nih bareng-bareng. Olah kok tahu banget Oh ya? tahu banget ini sahabat saya udah bertahun-tahun. Wala makasih banyak pertanyaan
ini Iya. bagus banget. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Yeay. Kita lanjut lagi nih. Siapa lagi kah pencuri pahala puasa Ramadan yang ketiga? Yang terkadang jarang kita sadari. Yuk kita minta penjelasannya dari guru kita yang berikutnya. Ada Ustadz Cecep Maulana. Silakan mohon izin waktunya punten Ustadz Cecep. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Solusi hawa panas gunakan AC. Solusi hawa dingin gunakan jaket. Solusi hawa nafsu gunakan puasa. Maka hawa nafsu ini ada pencurinya nih puasa ini. Yang ketiga adalah DAPUR. Dapur. Tentu ibu-ibu bertanya, kalau begitu saya nggak usah ke dapur. Bahaya. Suami nanti makannya mentah semua. Ini jangan salah paham, yang dimaksud dengan dapur adalah kalau urusan dapurnya berlebihan. Gara-gara puasa segala dibeli. Adan belum kolak udah 7. Adan belum cendol sudah 8. Semuanya serba disediakan, maaf kadang-kadang tidak termakan. Sehingga jadi mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya mubazir itu adalah temannya setan. Waktu terbuang karena mikirin masalah dapur. Betul? Makanya hati-hati urusan dapur rencanakan. Saya dengan istri itu suka nanya, ayah makan apa sekarang? Saya mah terserah mama. Mama sukanya apa? Kalau mama kan biasa ayah, kesukaan mama itu ini. Apa mah? Telur. Oh. Jara, sayang kamu mau makan apa? Kalau Jara mah biasa pengen mie. Akhirnya kita cari jalan tengah. Masak pindang tongkol kesukaan saya. Tanya, planning, rencanakan urusan dapur, catat. Makanya saya tanya sama istri. Mah berapa sih urusan masalah dapur sebulan? Cukup nggak 100 juta? Asal tulis buat apa? Dicatat sama istri saya. Sebulan garam 5 juta. Ini buat apa garam 5 juta? Kegedean coret 5.000. Ada catatan yang logis, sungguh tidak berlebihan. Berapa kebutuhan kita? Lihat istri Nabi masak sederhana. Bahkan kalau di luar bulan puasa saja, Nabi bertanya, sekarang masak apa? Maaf tidak ada apa-apa. Kalau begitu aku puasa. Beda sama kita. Mah sekarang ada apa? Enggak ada apa-apa. Langsung berantem. Malah maaf sampai berantem suami istri. Keluar nama-nama binatang. Jangan. Sebab nama binatang disebutkan dalam satu rumah. Berkah rumah tangga hilang. Kalau mau berantem jangan gunakan nama binatang. Gunakan nama-nama buah-buahan. Sambil melotot apel. Jeruk. Kedong-dong. Jadi berkah, tidak usah banyak berantem, rencanakan dengan baik. Lihat Khadijah saja kadang berpuasa tidak makan sampai maaf, air susunya mengering. Karena terlalu banyak puasa. Karena dia betul-betul mengatur dengan baik, karena didikan dari Nabi. Inilah edukasi suami istri bareng sama-sama di bulan yang penuh dengan berkah ini. Supaya tidak ada yang namanya berlebihan. Dana terbuang, waktu terbuang hanya untuk ngurusin masalah yang maaf seperti tadi bisa jadi berlebihan. Oh Masya Allah. Jadi dapur ini banyak orang yang suka mubazir. Nah. Di bulan Ramadan ini justru beli semua keinginan kayak tadi Ola bilang lapar mata. Nah betul. Nah, pas saat udah buka puasa perutnya cuma nampung segitu doang. Paling kolak juga paling banyak 2. Kalau bikinnya 7 buat apaan Bu? Nah ini Masya Allah luar biasa ya. Ini pelajaran banget buat kita. Jadi banyak waktu terbuang juga di sana dan macam-macam tadi yang dibahas sama Ustaz Cecep. Ustaz Cecep makasih banyak. Sama-sama. Jazakallah khair ya. Ya Allah Alhamdulillah. Terima kasih ini nambah lagi ilmu kita nih. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Sekarang kita lanjut lagi. Kalau tadi kakaknya sekarang adanya yang nanya. Cynthia. Ola udah 2 kali nanya, Cynthia belum. Mau nanya apa Cynthia silakan. Ya mau nanya sama Habib dan Ustadz. Pastinya kita seorang istri pengen memberikan yang terbaik untuk suaminya. Apalagi di bulan Ramadan ini kan lagi ngumpul-ngumpulin pahala nih. Pahala seorang istri kepada suami yang pastinya kayak contohnya menyiapkan makanan sahur dan berbuka.
Tapi karena suami kebetulan ngantor, jadi pulangnya kadang suka kena macet, kadang harus meeting, kadang pulang-pulang kita udah nyiapin makanan malah nggak dimakan. Dalam hati pasti ada yang apa ya? Kecewa, kesel gitu ada ya. sesuatu. Nah, mau nanya nih, gimana sih cara menegur yang baik seorang istri kepada suaminya untuk ngasih tahu kalau kita udah menyiapkan, supaya tidak mengecewakan dan tidak bernada tinggi terhadap suami itu baiknya seperti apa? Nah, cara menyampaikan nih adabnya yang bagus supaya bisa sampai tapi nggak bikin suami juga sakit hati, nggak bikin jadi nusuh sama suami ini, Masya Allah. Silakan coba Habib. Dikatakan di dalam satu kitab ketika kita menasihatin seorang dikatakan linul kalam. Pertama linul kalam dengan tutur bahasa yang bagus. Kemudian yang kedua dikatakan menurut dilihat sikon waktunya. Jadi jangan juga misalnya suami baru pulang capek, mungkin kan kita seperti kita guru agama khususnya nih. Jarang kita buka puasa di rumah, tapi pulang sudah ada persiapan. Tapi artinya yang paling bagus dalam muamalat, di dalam khusus dalam satu pernikahan itu tarodhi. Apa itu arti tarodhi? Ridho sama ridho. Si istri ridho, si suami ridho. Dalam keadaan hal tersebut, maka kita ambil perkataan yang bagus, kemudian pada saat malam misalnya mau tidur atau lagi enak berbicara kok nggak makan, misalnya pakai perkataan yang enak, nanti kita tunggu apa jawaban dari suami. Nah seperti itu supaya tidak terjadi pertikaian atau jadi permusuhan dan hati kita jadi luas. Jadi menggunakan bahasa yang tepat dan juga menggunakan waktu yang tepat nih Bib ya. Dan yang ketiga dikatakan dalam satu kitab itu wasi al-galab, kita punya hati harus luas, jadi menerima dan memaafkan itu. Masya Allah. Harus ikhlas Harus tetap ya. ikhlas. Ustadz Iya. Maulana ada yang mau ditambahkan, silakan Ustadz. Kenapa lah? Enggak, ya baru mau ngomong harus ikhlas. Oh, iya. Suami makan Ini ya makan yang ya nanya udah. adenya kayaknya yang agak sering kakaknya nih, suaminya belum. Apa? Iya. Ini namanya kakak yang sangat sayang sama adiknya. Enggak, bukan. Kakaknya punya permasalahan yang sama atau bagaimana nih hanya jangan-jangan. Bukan. Masalahnya kalau buat suami kita harus ikhlas dong. Oh, iya, Mau benar. makan atau enggak, datang telat atau enggak. Enggak, kadang itu kita udah masak, wah udah heboh masak. Ya itu dia, jangan pamrih, udah lakuin aja. Nih, yang satu Ternyata ibu rumah udah tangga, yang satu wanita karir nih. Gini. Ini beda Kita nih. harus pahami dalam sisi keluarga itu Heeh. mereka saling memberikan masukan. Iya. Tapi yang kesatunya kayaknya nyengel. Yang satu ini ibu rumah tangga Iya. banget gayanya. Yang Yang satu mana? wanita karir. Oh iya, terus ngapain kita yang bingung? Iya. Ini bagaimana nih gitu. Solusi yang terbaik tadi sudah disampaikan oleh Habib, makasih banyak. Saya tinggal nambahin sedikit aja. Sosok istri jangan pernah memaksa suami untuk berubah. Nah, tapi berusahalah untuk memahami suami. Pengertianlah kepada suami. Makanya istri diperintahkan untuk taat kepada suami, sementara suami harus diperintahkan untuk sabar terhadap istri. Mohon maaf kepada suami dimanapun berada, hargailah masakan istri. Ini Masya Hargai Allah. karena istri itu memasak perjuangan, bertengkar sama penjual ikan. Oh iya benar. Bertengkar dulu, habis itu ngulek-ngulek luar biasa. Jadi gitu, jadi hargailah. Betul tidak Bu? Betul tidak Bu? Betul. Nah itu, kemudian mohon izin kepada semuanya, saling pengertian itu jauh lebih penting. Iya, kalau enggak gini, istrinya kirim aja pakai ojek online makanannya ke kantor. Ya jadi suaminya nggak usah jajan lagi ya Bu ya. Ini Masya Allah luar biasa, bisa jadi solusi juga tuh Ustaz. Paling enggak hargai istri, jadi datang-datang walaupun udah kenyang tetap ada dimakan. Nih mudah-mudahan suaminya Cynthia lagi nonton nih. Jadi Iya, besok bener. dibawain bekal jadinya nih Masya Allah. Makasih banyak ya, mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lainnya. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang ada di rumah nih sudah 3 nih ya. Yang dibahas pencuri puasa yang dijelaskan tadi. Yang pertama adalah bicara masalah tentang tontonan tidak bermanfaat. Atau sekarang diistilahkan dengan televisi. Yang kedua ada pasar. Dan yang ketiga dapur. Masih ada 2 lagi nih Bu. Pencuri pahala puasa yang jarang kita sadari. Apa ya kira-kira? Mau tahu Bu? Mau tahu aja, mau tahu banget. Oke kalau gitu langsung aja. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.